Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Agustina Rida Simar Mata. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman seputar pemberkasan akhir kalau misalnya teman-teman sudah dinyatakan lulus tahap akhir ya teman-teman, yaitu lulus SKD dan lulus SKB. Nah, di sini ini adalah pengumuman aku di tahun lalu sebagai gambaran untuk teman-teman sekalian. Kalau misalnya kalian mau tahu gimana sih dan apa aja sih yang harus dikumpulkan pemberkasannya, nah ini mungkin bisa sebagai contoh aja ya teman-teman. Kemungkinan ada sama atau tidaknya itu nanti teman-teman lihat lagi di websitenya kalau misalnya pengumumannya sudah keluar, kalau misalnya teman-teman juga sudah melaksanakan tahap SKB. Langsung aja kalau di tahun lalu. Jadi di sini teman-teman, bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir, wajib melakukan pemberkasan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut. Yang pertama adalah surat lamaran dengan format sebagaimana terlampir yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta yang ditulis tangan dengan menggunakan tinta hitam atau ballpoint dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai 6.000 dan tanggal surat lamaran sama dengan tanggal pada waktu melakukan pendaftaran. Ini rangkap 3 asli. Jadi teman-teman kemarin kan kalau nggak salah ditulis tangan juga ya surat lamarannya. Nah, kemungkinan ini pengumumannya sama ya teman-teman. Kalau misalnya sama, tapi kalau misalnya beda, teman-teman harus fokus lagi ke pengumumannya nanti. Jadi di sini dijelaskan harus bermaterai 6.000 dan semuanya asli, jangan fotokopian. Nah, gitu teman-teman. Yang kedua itu ijazah asli yang dijadikan dasar sebagai waktu melakukan pendaftaran. Waktu itu ada follower aku nanya, "Kak, kalau misalnya kita mau pemberkasan itu apakah ijazahnya itu dikumpulkan mulai dari SD, SMP, SMA sampai dengan pendidikan akhir?" Nah, kalau pengalaman aku di tahun lalu itu, ijazah asli yang dimaksud di sini adalah ijazah asli waktu kita melakukan pendaftaran di CPNS itu. Kalau misalnya teman-teman dari SMK, berarti ijazah aslinya yang SMK. Kalau dari D3 berarti dari D3. Kalau dari S1 berarti dari S1 gitu teman-teman. Jadi kalau terkait ijazah itu pokoknya dia harus ijazah yang terakhir waktu kita mendaftar di CPNS tersebut. Kemudian bagian C, fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dijadikan dasar sewaktu melakukan pendaftaran. Biasanya ini rangkap 3 legalisir, ditandatangani yang asli, bukan stempel. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ijazah yang sudah dilegalisir, dicek kembali teman-teman, ini sebagai persiapan kalau misalnya pengumumannya sama gitu. Dicek apakah itu stempel tanda tangannya atau asli. Kalau misalnya tanda tangan masih stempel, teman-teman bisa datang lagi ke kampusnya atau sekolahnya untuk minta tanda tangan yang asli gitu, untuk persiapan aja ya teman-teman. Kemudian lanjut di sini yang ini ya, yang penting daftar riwayat hidup dengan format sebagaimana terlampir. Ini biasanya kan ada dilampirin. Terus jangan lupa bermaterai juga. Terus di sini ada tambahan teman-teman, yaitu surat pernyataan 5 poin, surat pernyataan 4 poin. Nah, ini biasanya ditulis tangan pada bagian yang harus diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam atau ballpoint di atas materai. Yang asli rangkap 3. Jadi dua-duanya ini rangkap 3 ya teman-teman. Untuk contoh surat pernyataan 5 poin dan 4 poin itu seperti ini ya. Ini kalau di tahun lalu. Ini adalah, nah kalau surat lamaran kan seperti ini kalau tahun 2018. Kemudian kalau untuk surat pernyataan yang 5 poin seperti ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman di sini tinggal diketik aja namanya, ditulis tangan namanya. Sesuaikan dengan pengumuman yang ada. Kemudian di sini pernyataannya ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan. Kemudian yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai calon PNS. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Jadi walaupun misalnya kita milih di suatu instansi, bisa aja kita dipindahin. Tapi itu sebenarnya kalau pengalaman aku di tahun lalu sih, kayaknya nggak ada deh yang dipindahin selain di instansi yang dipilih. Kemudian untuk pernyataan yang 4 poinnya, ini teman-teman. Jadi teman-teman di sini tulis tangan juga. Itu kalau di tahun lalu. Sesuaikan dengan pengumuman yang ada. Terus di sini ada 4 poin ya teman-teman. Di sini adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menerima dan sanggup bekerja sesuai dengan jabatan dan lokasi penempatan yang telah dipilih. Kemudian apabila dalam kurun waktu sampai dengan 2 tahun secara TMT bersedia dikenakan sanksi membayar denda 50 juta. Itu kalau misalnya mengundurkan diri dari CPNS gitu teman-teman. Terus yang keempat, bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah antar instansi selama 10 tahun. Sekurang-kurangnya selama 10 tahun gitu teman-teman. Nah, lanjut lagi ke pengumuman selanjutnya. Surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Kalau misalnya teman-teman sudah ada SKCK, lihat tanggalnya apakah masih berlaku. Kemudian itu harus asli dan 2 fotokopi biasanya gitu teman-teman. Terus SKCK-nya juga dilihat tujuannya. Biasanya tujuan SKCK kita ini adalah untuk melakukan pemberkasan CPNS. Kemudian yang bagian I, surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah yang terbaru dan harus ditandatangani oleh dokter. Untuk surat keterangan sehat jasmani ini, teman-teman harus dari dokter rumah sakit pemerintah ya, jangan dari rumah sakit swasta. Kemudian ini hanya informasi aja untuk teman-teman kalau misalnya nanti kalian dinyatakan lulus. Aku mau ngasih tahu pengalaman waktu aku tes kesehatan jasmani ya teman-teman, biayanya berapa. Nah untuk kesehatan jasmani itu biayanya itu bervariasi sih, di setiap daerah itu beda-beda harganya. Kalau aku kemarin kalau nggak salah sih 280 atau 300 gitu, tapi biasanya beda-beda, ada yang 280 sampai ke 400 ribu rupiah gitu teman-teman. Jadi agak lumayan menghabiskan kantong juga ya kalau yang sehat jasmani ini. Kemudian yang selanjutnya bagian J. Di sini ada surat keterangan sehat rohani atau jiwa dari unit psikiatri rumah sakit pemerintah. Kemudian yang terbaru juga ya teman-teman. Nah, untuk surat keterangan sehat rohani ini lumayan mahal juga teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang berada di Sumatera Utara, aku saranin kalian tesnya itu di RSUSU ya, karena itu termasuk rumah sakit pemerintah. Jadi waktu aku tes kesehatan rohani itu di RSUSU teman-teman. Jadi lumayan di sana, agak lebih murah ya, 80.000 kalau nggak salah. Kalau di tempat RS lain yang lainnya itu ada 200 ribuan teman-teman. Ternyata pas aku tanya ke dokter psikiatri, kalau yang surat keterangan yang di RSUSU ini sudah bisa juga mewakili, karena kalian tidak dipaksakan untuk menggunakan metode MMPI. Jadi biasanya yang 200.000 itu menggunakan metode MMPI ya teman-teman, yaitu 500-an soal itu kalau kita misalnya tes kesehatan di RS yang lainnya. Kalau di RSUSU waktu itu kalau nggak salah 90 soal aja sih teman-teman. Nah selanjutnya ada surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba. Ini juga lumayan sih menghabiskan uang juga ya waktu itu. Kemudian pas foto berwarna ukuran 3x4 berlatar belakang merah 10 lembar dengan dituliskan nama dan tanggal lahir katanya gitu kalau tahun lalu. Di sini ada KTP, itu udah pasti ya. Terus di sini ada kartu pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi untuk informasi untuk teman-teman ya, kalau misalnya kalian KTP-nya di kota A, tapi kalian domisilinya di kota B, biasanya kalau kita ngurus kartu pencari kerja ini harus di lokasi yang sesuai dengan alamat di KTP. Sama dengan kita ngurus SKCK. Misalnya kan kalau kayak aku kan di Kabupaten Samosir alamatnya, tapi aku ngambil instansi di Jambi, dan aku juga sebelumnya sih udah domisili, maksudnya
sudah lama merantau di Jambi. Jadi aku harus balik ke kampung untuk ngurus kartu pencari kerja dan SKCK ini. Misalnya teman-teman yang berada di kampung juga gitu ya kan, di kampung halaman yang sesuai KTP-nya, kalau misalnya teman-teman gak punya saingan, itu lebih bagus langsung diurus aja secepatnya ya teman-teman, karena takutnya nanti waktu pemberkasannya kurang gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah yakin sih, kalau misalnya teman-teman nggak ada saingan kan sudah pasti teman-teman yang lulus SKB gitu. Asalkan teman-teman mengikuti tes SKB-nya. Karena di tes SKB ini nggak ada passing grade teman-teman. Jadi bersyukurlah kalian kalau misalnya kalian nggak punya saingan gitu. Terus selanjutnya di sini itu aja sih kayaknya yang paling penting ya hal-halnya. Terus di sini ada cara-caranya, misalnya kelengkapan dokumen yang warna biru untuk S1, hijau untuk D3, merah untuk SMK, dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dilihat di pengumuman yang terbaru ya teman-teman. Semuanya juga memang harus dilihat dari pengumuman yang terbaru, tapi ini hanya sebagai contoh untuk kalian aja. Karena ada kemarin subscriber yang nanya, Kak, pemberkasan itu apa aja sih yang dikumpul gitu. Nah, jadi ini sekalian aja gitu supaya kalian semua bisa tahu dan bisa mempersiapkannya. Jadi sekian informasi yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian. Dan untuk kalian yang baru hadir di channel aku, jangan lupa subscribe juga ya, supaya kalau misalnya aku update video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya. Oke? Salam sukses!